Tapi kalau kita fokus membicarakan tentang mata rantai peredaran narkoba, nah untuk memutus itu sebenarnya, saya ulangi, sebenarnya para bandar narkoba jaringan internasional itu sudah memutusnya di Sumatera Utara ini, sehingga mungkin ya aparat penegak hukum kita mengalami kesulitan untuk mengkaitkan jaringan narkoba di Sumatera Utara ini ke tingkat yang lebih tinggi. Itu yang kita perhatikan ya. Jadi kalau ada penangkapan di Sumatera Utara itu kita lihat mayoritas yang diadili umumnya kurir gitu ya, kurir-kurirnya. Nah, lalu kalau kita lihat, kalau saya catat ya, kebanyakan itu kan masuk dari Aceh ya. Masuk dari Aceh mungkin karena perairan di Aceh itu sangat luas ya, hampir dikelilingi oleh laut, mungkin dari sana bisa masuk itu narkoba. Tapi memang sangat sedikit pengembangan sampai ke jaringannya, jaringan yang internasional atau jaringan yang se-Indonesia gitu, nasional. Nah, kita juga apresiasi ya, baru-baru ini ada penangkapan yang Predi Pratama ya, Predi Pratama, dan itu adalah hasil pengembangan dari, kalau nggak salah, dari Polda Lampung dan Polda Kalimantan Selatan. Nah, hal-hal ini lah yang kita harapkan. Nah, jadi kalau ada penangkapan, ya ayo kita ungkapkan jaringannya ke atas. Kalau kita mau bicara memutus mata rantai ya, bukan untuk hanya sekedar agar ada prestasi gitu ya. Nah, saya ulangi kembali, ada 48 jaringan internasional yang dirilis oleh BNN. Nah, ini Predi Pratama ini baru satu. 47-nya yang lain ini seperti apa? Nah, jadi kami kalau para aktivis anti narkotika yang di Medan ini, kita cerita tingkat kabupaten, kota Medan dan mungkin kecamatan lah ya. Nah, sering kita lihat kalau ada penangkapan di tingkat kecamatan, di kelurahan ya, kalau kita analisa seperti kayak ada persaingan ya, pengedar A, pengedar B, pengedar C, pengedar D ya, karena ada persaingan, kurang hubungan baik dengan oknum-oknum tertentu, akhirnya ditangkap. Kalau yang punya hubungan baik nggak ditangkap, misalnya seperti itu. Sampai sebegitunya ya Pak ya. Jadi bisa kita bayangkan juga, mungkin ini terjadi di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi kalau jaringan ini ada hubungan baik, terkesan dibiarkan, kalau nggak hubungan baik ditangkap, karena untuk juga kan nggak mungkin juga ya, aparat penegak hukum kita tidak punya prestasi ya untuk melakukan penangkapan seperti itu. Nah, tapi dengan adanya hal itu, apakah memang juga ada keterlibatan ini Pak antara si aparat dengan si sindikat ini? Iya, tadi kan saya jelaskan bahwa jaringan bandar narkoba ini kan bisnis dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Dia punya kekuatan. Begitu juga pemerintah kita. Pemerintahan kita ini kan ada eksekutif, pemerintah ya, kemudian legislatif, dan ada yudikatif. Faktanya coba bisa kita lihat bahwa di tiga-tiga ini, di eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini semua sudah ada yang terlibat oknum-oknumnya. Tadi baru disampaikan Pak Heri, ya, ada anggota dewan dilangkat, pimpinan partai lagi dilangkat, bendahara. Nah, berarti kan sudah dikuasai. Pemerintahnya, oknum ya, yang kita cerita oknum ya, pemerintahnya, legislatifnya, dan yudikatifnya sudah mereka kuasai. Karena apa? Tadi itu mereka udah melebihi korporasi dan uangnya banyak. Kalau di pemerintah itu membuat anggaran aja sulit kan, harus ada persetujuan A, B, C, D. Nah, sementara yang korporasi bisnis ini apapun dilakukan, yang penting peredaran narkoba, yang Bank Indonesia ini menjadi daerah yang potensi untuk pengembangannya pasti dilakukan oleh mereka. Nah, jadi kalau mau memutusnya, ayo kita putus sama-sama. Jadi kepala lingkungan, kadus, lurah, ya jangan segan-segan juga lapor ke BNN atau ke teman-temannya Pak Heri ini. Kerjasama dong, jangan merasa takut. Nanti kalau saya laporkan, saya nggak jadi kepling lagi di daerah ini. Karena itu kembali lagi seperti yang dikata Pak Heri, bahwa pengedar yang di lingkungannya masing-masing itu seperti dermawan. Jadi kalau
mau pemilihan kepala dusun atau kepala desa, kalau nggak ada persetujuan bandar narkoba bisa nggak terpilih. Ini kan bahaya. Jadi ketergantungan oleh ke bandar-bandar narkoba di wilayahnya masing-masing. Begitu juga kalau kita bayangkan bisa jadi pemilihan wali kota dan bupati pun bisa harus ada persetujuan para sindikat narkoba karena mereka punya uang kan. Mereka bantu, bahkan pernah saya dengar calon A, calon B, calon C, semua calon dia bantu. Jadi siapapun menang nanti menjadi orang dia gitu. Nah, itu ini udah gawat dan darurat, udah mengerikan sekali. Udah mengerikan sekali, iya. Khususnya di Sumatera Utara lah kita. Melakukan transaksi jual beli dan peredaran di Indonesia. Kalau peluang-peluang ini nggak ada, mereka juga nggak akan berani juga. Ini kan resikonya tinggi juga kan. Pertama, tadi saya ulangi ya, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, 3 hal ini ada peluang mereka untuk mereka pengaruhi agar bisa bekerja sama. Nah, ini kalau saya garis besarkan seperti ini, makanya mereka bisa. Nah, dengan mereka bisa masuk, mereka bukan langsung jual, tetapi mereka akan mempengaruhi masyarakat, memberikan gambaran bahwa narkoba ini bisa jadi salah satu solusi bagi orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya tekanan hidup yang berat gitu ya, atau dan lain sebagainya lah ya, jadi bahan pelarian dan segala macam. Nah, kemudian lingkungan, karena mudah didapatkan sehingga mereka bisa nunggu di rumah, bisa diantar, bahkan di jalan sedikit saja sudah bisa dapat narkoba. Kalau sulit mendapatkannya, mungkin juga peluang pengguna untuk menggunakan narkoba ini juga nggak begitu besar jumlahnya. Nah, jadi tugas kita, saya sebagai aktivis narkotika ya, kami ada dari DPP, kemudian DPD Sumatera Utara, saya di DPC Kota Medan, dan ada juga di kecamatan, di kelurahan. Secara jujur ya kami sampaikan bahwa di Medan aja lah dulu ya, kita nggak di daerah lain, bahwa terjadi penurunan jumlah minat masyarakat untuk menjadi aktivis anti narkotika. Ini yang sedang kami rasakan. Kenapa begitu ya? Nah, itu dia. Nah, karena apa? Karena masifnya narkoba di mana-mana dan kedermawanan para bandar narkoba ini, sehingga membuat kita atau teman-teman kita itu jadi segan, malu untuk mengaku bahwa dia adalah aktivis anti narkotika. Nah, seperti itu. Nah, segan, padahal kita ini adalah tidak melakukan penangkapan karena kita nggak punya senjata, kita juga tidak punya wewenang untuk melakukan penangkapan. Tugas kami di aktivis anti narkotika ini adalah di pencegahannya, melakukan penyuluhan, ya, menyampaikan sosialisasi bahwa narkoba itu berbahaya, jangan didekati dan lain sebagainya. Tetapi para bandar narkoba ini punya cara tersendiri lagi untuk mengalahkan kita. Kita ini nggak ada anggaran. Bahkan kami pemerhati anti narkotika ini kan pakai uang sendiri. Khusus di Medan, kami ini nggak pernah ada dapat dana bantuan dari Kesbang, dari pemerintah, itu nggak ada. Nah, kemudian kita kembali ke mata rantai tadi ya. Sumatera Utara adalah provinsi tertinggi peredaran narkobanya. Medan ini juga tertinggi pengguna narkoba di Sumatera Utara. Nah, alangkah mirisnya kita, saya warga Medan ini dan mungkin warga Medan yang lain, Kota Medan ini tidak atau belum memiliki kantor BNN, Kota Medan. Jadi kita kalau mau koordinasi di tingkat provinsi. Sementara provinsi itu dia melayani di kabupaten kota yang lain. Nah, artinya saya mau tarik di sini. Granat Medan ini sudah berulang kali menyampaikan ke DPRD Kota Medan, ke Wali Kota Medan, dari zaman Rahutman, Pak Eldin, ya, kemudian berganti kemarin di PLT-nya Pak Ahyar Nasution, dan sekarang Bobi Nasution masih terus menjadi wacana. Oh ya, tempatnya udah disediakan. Oh ya, tempatnya udah disediakan. Tapi sampai sekarang BNN Kota Medan itu belum bisa beroperasi. Padahal kalau BNN itu sudah ada,
ya kan kita bisa cepat berkoordinasi. Kemudian ada gerakan-gerakan untuk rehabilitasi, itu juga rehabilitasi para pengguna narkoba juga bisa lebih cepat lah dia tanggulangi. Satu lagi ya yang saya keluhkan tadi ya, makin minimnya masyarakat yang bisa mau menjadi relawan atau aktivis anti narkotika ini, akhirnya ruang gerak pengedar narkoba di lingkungan di desa-desa itu bisa jadi semakin bebas, semakin luas juga ya. Padahal sebelumnya ketika kita aktivis narkotika itu ramai, banyak di lingkungan-lingkungan, ruang gerak pengedar narkoba ini jadi sempit, sehingga mereka untuk menjualnya itu harus sembunyi-sembunyi. Sekarang kita lihat udah nggak sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan kita lihat ada di medsos kan, di TikTok, di Instagram atau apa, mereka menjualnya ada di sudut jalan, di apa meja, orang bolak-balik datang ambil, datang, kan seperti nggak ada takutnya kan. Iya. Lapor koordinasi dengan polisi dan apa. Oh iya Bang, izin Bang Rion, ini saya tambahkan ya, saya luruskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masyarakat punya peran aktif dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Jadi kalau misalkan masyarakat ingin berperan serta dalam pemberantasan, misalkan ada yang ketangkap tangan, masyarakat boleh Pak ikut melakukan tangkap tangan. Yang tidak boleh adalah menyidik dan melidik. Nah, itu adalah wewenang dari pihak penyidik, dari kepolisian maupun dari BNN. Nah, ini Pak. Kalau misalkan masyarakat nampak di situ ada yang mengedarkan sabu, langsung rame-rame ditangkap, dibawakan ke Polsek ataupun BNN, silakan. Seperti maling ayam, maling lembu, seperti itu. Nah, itu dia. Tapi mirisnya di masyarakat, Pak. Aparat yang dipersenjatai, diberi anggaran, dilatih, tidak melakukannya, bagaimana masyarakat? Tapi kalau diajak, ayo sama-sama kita, mungkin masyarakat akan semangat, Pak. Baik, artinya memang perlu adanya edukasi dan juga sosialisasi lebih lanjut begitu kepada masyarakat. Kolaborasi ya? lah, kolaborasi. Baik, mohon maaf nih Pak Heri dan juga Pak Rion, waktu kita sudah habis ya untuk dialog Pro Aspirasi Sumut pagi ini. Terima kasih banyak Pak Heri sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 Medan pagi ini, Pak. Ya, sama-sama Mbak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Heri. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rion. Terima kasih. Sudah bersama Pro 1 Medan pagi ini Pak. Ya, mudah-mudahan ini kedepannya bisa teratasi ya dengan segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dan juga stakeholder terkait ya. Mudah-mudahan bisa memutus mata rantai narkoba di Sumatera Utara khususnya ya. Khususnya juga di Medan, supaya Medan ini, karena Medan ininya sumbernya semua untuk ke daerah. Siap. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Rion, Sekretaris DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Kota Medan tadi sudah bersama kita pendengar dalam dialog Pro Aspirasi Sumut untuk pagi ini. Dan kami masih terus hadir dengan rangkaian informasi menarik lainnya, pastikan tetap bersama kami. Terima kasih.